Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azizah, NIM 194504107 dari kelas PLB 2C. Saya akan sedikit menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Membuat kalimat tentu bukan hal yang sulit bagi setiap orang. Namun, apakah kalimat yang dibuat tersebut sudah termasuk kalimat efektif? Pada dasarnya, sebuah kalimat dapat dibentuk oleh klausa yang terdiri dari subjek dan predikat dengan penambahan objek, pelengkap, maupun keterangan yang diakhiri dengan tanda baca, titik, tanda tanya, atau tanda seru. Jika tidak tepat, penambahan-penambahan tersebut dapat membuat kalimat yang dibuat menjadi tidak efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Syarat kalimat efektif. Pada dasarnya, ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif. 1. Sesuai ejaan yang disempurnakan. Kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai menjadi kata yang ditulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan oleh objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin mengefektifkan kalimat. Buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang dibuat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat dirumuskan dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang dituangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat yang ditulis sehingga tidak ada kesan ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri kalimat yang dikatakan efektif. Berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud kesepadanan struktur. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa yang minimal, yakni subjek dan predikat. Jangan menaruh preposisi atau kata depan di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, efektif. Hati-hati dalam penggunaan konjungsi yang di depan predikat, karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. 2. Kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif tidak boleh bertele-tele, maka tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. 3. Kesejajaran bentuk.
Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. 4. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek diletakkan di awal. Namun, peletakan subjek harus selalu mendahului predikat. Tapi, dalam beberapa kasus tertentu bisa saja keterangan berada di awal kalimat. Untuk memberi efek penegasan, agar pembaca langsung memahami gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada kalimat perintah, ajaran, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah atau pun. 5. Kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yang terakhir dan paling krusial menyangkut kelogisan kalimat yang dibuat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.